Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Ralf Rangnick, manajer terburuk Manchester United. Manchester United baru saja tumbang di markas Everton dengan skor 0-1. Kekalahan itu memunculkan sebuah statistik memalukan untuk Ralf Rangnick. Hasil itu diderita United saat menyambangi Everton di Goodison Park. Meski sempat menjanjikan di menit-menit awal, Setan Merah tidak mampu berbuat banyak setelah dibobol Anthony Gordon di babak pertama. Itu adalah kekalahan kedua United dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris. Akan tetapi hanya satu kemenangan yang bisa diraih Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di dalam laju tersebut. Adapun yang lebih buruk adalah Manchester United cuma 8 kali menang dalam 17 pertandingan Premier League selama dilatih Ralf Rangnick. Ini berarti United hanya memenangi 47% jumlah persentase kemenangan terendah klub di bawah manajer manapun di kompetisi ini. Bukan hanya kreativitas, saya kira kami punya pemain-pemain kreatif yang cukup di atas lapangan, kata Rangnick setelah United dibekap Everton. Ini tentang kuat secara fisik di sepertiga akhir, kuat secara fisik dan mencoba mencetak sebuah gol. Kami tidak memiliki pemain yang cukup di kotak penalti, ungkap Rangnick. Bagi Manchester United, kekalahan dari Everton semakin menjauhkan mereka dari finish 4 besar di Liga Inggris. United masih tertahan di peringkat ke-7 dengan perolehan 51 poin. Hasil 31 pertandingan, tertinggal 6 poin dari Tottenham Hotspur di posisi 4. Rangnick sendiri ditunjuk Manchester United sebagai manajer interim untuk mengisi posisi Solskjaer setelah dipecat pada akhir tahun lalu. Manajer kawakan Jerman tersebut akan meninggalkan posisinya setelah musim ini selesai untuk menjabat sebagai konsultan tim. Davies sindir Ronaldo punya kapten Harry Maguire. Bintang Bayern Munchen Alphonso Davies menyindir Cristiano Ronaldo dan Manchester United yang dikapteni oleh Harry Maguire. Menurut Davies, Ronaldo dengan segala pencapaian yang dia miliki seharusnya layak mendapatkan ban kapten. Momen pernyataan Davies tersebut keluar saat dia sedang bermain video game sepak bola FIFA 2022 yang disiarkan langsung. Dan saat itu dia mendapatkan Harry Maguire dalam pack yang diterima oleh dirinya. Bisakah kalian membayangkan? Bisakah kalian membayangkan? Tutur Davies sambil mengecilkan volume musik. Kalian adalah Ronaldo, salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Dan siapa nama kaptenmu? Harry Maguire adalah kaptenmu, ucap Davies seperti dikutip dari Daily Mail. Davies lalu kembali menekankan jabatan kapten yang dimiliki oleh Maguire dan pengaruhnya terhadap Ronaldo. Dan Ronaldo memanggilnya dengan sebutan, ya kapten. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Ronaldo padanya. Bro, bukan berarti saya tidak menyukai Maguire, namun Ronaldo seharusnya mendapatkan ban kapten, ungkap Davies. Sosok Maguire sebagai kapten di Manchester United memang sudah lama jadi perdebatan. Maguire bukan termasuk pemain veteran di Manchester United lantaran dia baru datang di awal musim 2019-2020. Namun seiring kepergian Ashley Young, Maguire langsung diangkat sebagai kapten yang berarti hanya 6 bulan sejak kedatangannya. Ole Gunnar Solskjaer benar-benar menaruh kepercayaan penuh pada Harry Maguire. Status Maguire sebagai kapten bahkan tidak goyah ketika Ronaldo yang berjaya bersama United di era 2000-an kembali ke klub tersebut pada awal musim ini. Situasi semakin pelik bagi Maguire karena penampilannya sering kali dikritik. Maguire dianggap belum memberikan rasa aman sebagai pemain belakang dan sering dianggap belum pantas sebagai pemimpin Manchester United secara keseluruhan. Apesnya Manchester United sudah kalah, Fred cedera. Manchester United menelan kekalahan saat mengalahkan Everton saat menghadapi Everton dalam lanjutan Premier League. Selain kalah, Setan Merah juga harus kehilangan Fred karena mengalami cedera. Manchester United menantang tuan rumah Everton di pekan ke-32 Premier League pada Sabtu 10 April malam waktu Indonesia bagian Barat. Duel di Goodison Park ini dimenangkan The Toffees dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga ini diciptakan oleh Anthony Gordon di babak pertama. Meski punya sejumlah peluang, Setan Merah tidak mampu membalas hingga laga berakhir. Kekalahan dari Everton membuat Manchester United tertahan di peringkat ke-7 klasemen Premier League. Tim asuhan Ralf Rangnick mengoleksi 51 poin dari 31 pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Fred mengalami cedera. Gelandang asal Brazil tersebut harus ditarik keluar dan digantikan Paul Pogba pada menit ke-36. Manajer Manchester United Ralf Rangnick membenarkan jika dirinya harus menarik keluar Fred karena cedera. Fred mengalami cedera otot.
Sepertinya ada masalah otot di flektor pinggulnya. Mungkin saya tidak tahu persis apa itu, tetapi dari cara dia menjelaskannya kepada saya, sepertinya itu masalah otot, kata Rangnick. Manchester United sebelumnya sudah kehilangan Scott McTominay karena mengalami cedera kaki. Rangnick berharap Fred dan McTominay bisa segera kembali ke lapangan. Setelah Scott McTominay, kami kehilangan gelandang bertahan kedua. Mari berharap mereka tidak akan absen terlalu lama, ujar Rangnick. David De Gea belak-belakan bilang penampilan Manchester United memalukan saat dipermak Everton. Penjaga gawang Manchester United David De Gea mengatakan timnya menunjukkan penampilan memalukan ketika bermain melawan Everton di Liga Inggris. Kiper asal Spanyol itu tidak bisa menahan kekecewaannya lantaran Manchester United kalah dari Everton dalam laga pekan ke-32. Kekalahan itu membuat peluang Manchester United untuk finish di zona Liga Champions pun semakin menipis, dan David De Gea menggemakan pemikiran tersebut. Manchester United juga kini hanya menang sekali dalam 7 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Ini memalukan bagi kami seharusnya memenangkan pertandingan ini, kata David De Gea kepada BT Sport. Kami tidak mencetak gol, tetapi kami bahkan tidak menciptakan peluang yang tepat untuk mencetak gol. Saya tidak tahu harus berkata apa, jujur saja, ungkap David De Gea. Dalam pertandingan yang digelar di markas Everton di Goodison Park, Manchester United sebenarnya mampu bermain dominan dengan penguasaan bola mencapai 67,1%. Setan Merah juga mampu melepaskan 12 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah tepat ke gawang Everton. Sebaliknya Everton mampu meluncurkan 7 tembakan dengan 3 diantaranya mengarah tepat ke gawang United. Selain itu, kekalahan dari Everton semakin membuat geram David De Gea lantaran Manchester United sebenarnya memiliki waktu istirahat lebih banyak daripada Everton. Pasukan Ralf Rangnick punya persiapan 1 minggu sejak laga melawan Leicester City pada Sabtu 2 April lalu. Sebaliknya Everton hanya punya waktu 3 hari persiapan setelah bermain melawan Burnley pada Rabu 6 April. Kami tahu sebelum hari ini mereka berjuang dan betapa sulitnya itu. Kami tidak cukup baik, itu sudah pasti. Akan sulit untuk berada di 4 besar saat ini, ungkap David De Gea. Mereka bermain Rabu, kalah 2-3 dari Burnley, dan mereka lelah. Tetapi mereka memiliki keinginan lebih dari kami. Itu tidak dapat diterima. Sangat sedih dengan kekalahan kali ini, ungkap David De Gea.